Ini apa cerita gangster? Kerana saya pasti akan bukan seksa. Saya akan jadi pembunuh di atas ring tu. Wow. Tetapi kalau boleh elakkanlah penggunaan perkataan yang terlalu kasar ataupun pergaduhan lakon. Tetapi jangan sembang lebih lah. Jangan sembang lebih kalau kau tak pernah masuk gelanggang. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Awalnya jagoan Malaysia sombong, akhirnya malu sendiri. Karena dari awal, jagoan Malaysia Yusuf Azmi tampil dengan penuh kesombongan. Sejak konferensi pers menjelang pertandingan tinju Warzone, ia berkelakar seolah kemenangan sudah berada di tangannya. Dengan gaya arogan, Yusuf berkali-kali menyebut bahwa dirinya mampu menumbangkan Yunus Marten tanpa kesulitan sedikit pun. Ucapan itu pun langsung menjadi sorotan publik, terutama karena ia seperti meremehkan kemampuan lawannya dari Indonesia. Ini apa cerita gangster? Yunus terdiam karena bertemu dengan Yusuf Azmi. Warzone baru-baru aja melakukan sebuah podcast. Dan terlihat podcast ini sangat panas sekali. Yusuf Azmi yang biasa terlihat humble, tiba-tiba menunjukkan aura yang sangat mengerikan. Yunus Azmi itu aja sampai terdiam teman-teman. Seperti yang kita tahu, Yunus adalah sosok yang sangat tengil. Tapi baru kali ini, saya melihat seorang Yunus terdiam. Oh iya teman-teman, di Warzone banyak sekali fighter-fighter top yang bermain. Untuk Abang Yusuf juga, satu pesanan terakhir bagi untuk Yunus. Lepas tu kita face off. Satu pesanan terakhir. Saya doakan dia. Amin ya Allah. Supaya dia dapat bertahan sampai round 4 lah. Saya doakan dia. Kerana saya pasti akan bukan seksa. Saya akan jadi pembunuh di atas ring tu. Wow. Dan dia akan rasa setiap pukulan-pukulan saya tu kena sebiji-sebiji tanpa dia lihat. Di mana dia kata, "Oi, pukulan orang tua begini." Itu dia. Wow. Memang kalau orang tua tuh sering halu. Sering halusinasi. Sering. Kalau di daerah saya tuh duduk di teras, ngelamun, bikin tank, kayak gitu tuh orang tua. Wow. Dan sekarang dia unjukkan di ring kayak gini. Damn. Halu. Saya pasti seksa dia. Pasti ya. Tapi yang pasti Abang Coach Rudy tak boleh jadi di corner. Kerana saya ini hormatnya tinggi pada Coach Rudy. Dia Coach Rudy pun mau natural. Jauh-jauh juga. Okey. So Coach Rudy pun tak boleh. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Okey. Kalau Coach Rudy Nggak masalah. I rasa kalau Coach Rudy tidak berada di corner, masalah kamu. Habis. Nggak masalah. Setiap pukulan itu Tuh, udah mulai halu tuh. Padahal belum pernah main tinju loh. Kalau saya real, ada videonya. Tengok sini. Lihat sini. Sedih saya kalau ngeliat dia. Den. Udah gini aja. Den. Okey. Saya kasih tahu doang, saya mau diintimidasi bagaimana. Saya nggak takut, saya mau diancam bagaimana, saya nggak takut. Bro, ini Mbak Indonesia bro, ya nggak? Woi ini Indonesia nggak? Dari Sabang sampai Merauke nih, dia ngundang, salah ngundang orang. Memasuki ronde kedua, dominasi Yunus semakin kentara. Yusuf Azmi yang tadinya begitu sombong terlihat kehilangan ritme. Beberapa pukulan telak Yunus Marten mulai masuk dan mengguncang pertahanan petinju Malaysia tersebut. Para penonton pun mulai sadar bahwa semua kesombongan yang diucapkan Yusuf tidak sejalan dengan performanya di atas ring, membuat suasana semakin tegang sekaligus memalukan. Dengar. Hari ini dia banyak bicara, dia banyak cakap. Besok aku akan seksa dia dekat atas ring tu. Kau pasti menangis punya. Kau pasti menangis. Puncaknya terjadi pada ronde ketiga. Yunus Marten berhasil mendaratkan kombinasi pukulan yang tak mampu diantisipasi oleh Yusuf Azmi. Hanya dalam hitungan detik, pertandingan berakhir dengan TKO. Yusuf terjatuh tak mampu melanjutkan pertarungan, sementara Yunus berdiri sebagai pemenang yang elegan tanpa banyak bicara. Kesombongan jagoan Malaysia itu akhirnya runtuh tepat di hadapan ribuan penonton. Lalu karena sikap arogan yang ia tunjukkan sebelumnya justru memperburuk citra dirinya. Sementara itu Yunus Marten keluar sebagai pahlawan baru, berhasil merebut sabuk juara dan membungkam kesombongan lawannya dengan aksi nyata, bukan kata-kata. Pertarungan ini menjadi bukti. Alhamdulillah saya nggak mati. Thank you. Enggak, saya udah bilang Pak wasitnya, pelatihnya berhentiin.
Dia udah celeng, udah mau mati, nggak ada yang mau berhentiin, makanya pas dia KO malah mati. Tahniah Yunus. Tapi saya tengok ramai yang beli Yusuf Azmi. Tapi kita tak nampak daripada satu sudut yang lain. Yusuf Azmi boleh bertahan sampai round ketiga kan. Kalau diikutkan orang yang baru saja berjinak dalam sukannya ataupun baru saja training, kadang-kadang 10 saat pun dia boleh KO dah tau. Tapi dia boleh bertahan sampai round yang ketiga. Itu boleh lagi melihatkan dengan umur Yusuf Azmi tu. Tapi walaupun umur dia macam tu pun dia masih ada kudrat yang kuat. Apa yang pasti, dia memang sangat berani berlawan dengan petinju daripada Indonesia yang sangat berpengalaman tu. Saya sokong sukan lasak yang macam ni diteruskan. Tetapi kalau boleh elakkanlah penggunaan perkataan yang terlalu kasar ataupun pergaduhan lakonan yang terlalu ketara. Sebab kita nak orang ramai contohi sukan yang macam ni, tapi kita tak nak orang tiba-tiba ambil kesempatan jadikan pergaduhan itu sebagai satu budaya. Apapun, tanyalah kepada kedua-dua petarung ni, sebab kedua-duanya pun selesai dengan baik secara gentleman. So, siapa pula seterusnya? Cuba komen dalam ruangan komen. Ni tengok video ni. Aku tak nak tengok sebab aku memang tahu benda ni akan jadi. Bila bercakap, semua boleh buat. Bila bercakap, semua boleh buat. Semua world champion bila cakap. Tapi bila dah cuba baru tahu. Saya setuju dengan Jojo tu Saya bukan nak kutuk siapa Cuma sekadar melahirkan rasa kebersamaan ataupun kita faham apa yang Jojo ni cuba sampaikan. Saya ni antara peminat sukan tinju jugalah. Saya memang minat lah tengok fighting. Kita lelaki kan, memang kita minat lah tinju-tinju ni yang macam Khabib tu apa? Apa nama Khabib punya perlawanan tu? Jenis-jenis yang macam tu memang kita minat lah. Saya ada pengalaman sebenarnya main boxing ni. Dulu masa Form 4, Form 5 di RMC di RMC ataupun Mata Tentera Diraja ni memang dia ada lah. Sukan boxing tu memang ada. Jadi memang saya ada pengalaman lah bertinju di dalam gelanggang boxing tu duduk luar gelanggang, kita bersembang memang sedap. Oh, kau main lah. Cuba masuk gelanggang, tak percaya. Masuk gelanggang 3 minit kau tengok. 3 minit je satu round. Tengok macam mana. Kong tak kongnya kau. Kalau kau tak cukup stamina, kalau kau tak cukup latihan, emang kenalah kau. Saya bukan nak gelakkan orang yang kalah, tetapi jangan sembang lebih lah. Jangan sembang lebih kalau kau tak pernah masuk gelanggang. Kekalahan telak yang dialami Yusuf Azmi menjadi bukti sebelum pertandingan justru kembali menghantam dirinya sendiri ketika ia tumbang di ronde ketiga. Bukan hanya dirinya yang dipermalukan, tetapi image negaranya pun ikut terseret karena sikap arogan yang ia tampilkan di depan publik. Pertarungan ini mengajarkan bahwa kemampuan tidak perlu dibesar-besarkan karena pada akhirnya, ring tinju selalu membuktikan siapa yang benar-benar layak disebut juara. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan ini? Silahkan bisa berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.